Halo, Halo, shalom Pak. malam Eh, Vinky. Gimana kabarnya Pak? Baik-baik, sehat-sehat. Kamu gimana bro? Sehat? Puji Tuhan, udah lebih sehat. Asik. Udah, ini Pak, tesis sudah Pak? Ya, masih berjuang lah, masih nulis, masih nulis. Udah bab keberapa Biasa, nih, bab 7? biasa kalau udah hari-hari terakhir gini, udah ngebut-ngebut kita, ngebut. Ya, banyak kegiatan mendadak lagi kan. Mm-mm, mm. Saya Iya, baru iya di emang gitu. baru di feedback sama Pak Sem, udah dari kapan tuh kirimnya, terus disuruh cepat kirim. Ternyata beliau habis urusin itu borang. Jadi Oke, di akreditasi. mm, reakreditasi. Jadi Mm-mm. cukup. Gereja gimana Pak? Masih pakai gereja rumah? Masih. Kita ngikutin apa namanya eh himbauan pemerintah tetap. Jadi Heeh. eh tetap kita pakai tanggal 29 Mei kan. Heeh. Kalau perlu diperpanjang, kita perpanjang. Tapi kalau bisa, tapi kayaknya masih sampai Juni, Juli Juli, mungkin ya. ya. Ya, Juli ya. Malah ada yang bilang September. Ya, it's okay Iya. lah. Ini kondisi yang seperti ini memang kita harus, eh mau gimana lagi ya, kita ikutin aja. Mm-mm. Harus betul-betul ini, Pak ya. Tapi banyak ini juga ya, pembelajaran juga ya. Oh, banyak, banyak sekali, banyak sekali. Oke. Ini masa-masa yang menarik, masa-masa yang menarik. Mas, Menyedihkan, tapi juga menarik ya buat pembelajaran kita. Banyak hal baru ya. iya, banyak terobosan, Pak ya. Hal-hal Ya, yang ya. kita dipaksa menerobos batas gitu. Nah, itu betul dia, betul banget. Nah, selamat malam untuk semuanya. Saya Ya, ingin menyapa selamat dulu malam yang juga. sudah gabung semuanya. Eh, oh, ada ini, Kak Tin nih, Mas Pen, Kak Tina. Halo Kak Tin. Ya, semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu topik yang seharusnya jadi relevan ya. Relevan apalagi di dalam kondisi bangsa kita bersama-sama menghadapi COVID-19 ini. Apalagi di hari Mm-mm. ini gitu Pak. Hari Ya, buruh. Kita sedang memperingati nah hari buruh. betul, Nah, betul. kita sebetulnya tidak merancang harus pas di sini, tapi ternyata memang Pas ya. bertepatan. Ya, Mm, mm, bertepatan ya. Dan kita akan belajar mengenai iman, eh, iman dan tanggung jawab sosial. Ini adalah dua hal yang sering kadang-kadang dipertentangkan, kadang-kadang dipisahkan ya mm, gitu, mm. kadang-kadang juga dilebur sampai sebegitu rupa. Nah, ada banyak Ya, pertanyaan dan ada banyak perdebatan sebetulnya tentang tentang ya. apa, tentang topik kita hari ini. Nah, hari ini Mas Pendeta Johan akan membawa kita untuk belajar bersama. Sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk followers saya mungkin belum pada tahu Mas Pendeta Johan. Mas Pendeta Johan ini adalah seorang pendeta di GKJ Gereja Kristen Jawa, Bekasi Timur, Karawang ya Mas Pendeta. Di Bekasi Timur. Bekasi Tapi Timur kami ya. sampai Kerawang juga sih. Iya. Kami punya pos ibadah di Kerawang juga. Oke, Jadi iya betul sampai Kerawang. Karawang ya. Kerawang Bekasi lah kayak apa? Kayak puisi bilang itu ya, Kerawang Bekasi. Yang penting. Nah, Mas Pendeta Johan, saya kenal Mas Pendeta Johan singkat cerita dari pertemuan di STT Jakarta. Beliau adalah seorang Mm-mm. senior yang jauh harusnya. Dan sedang sekarang bersama-sama kita menyelesaikan studi. Ya, Beliau adalah seangkatan lah kita. dipercaya seorang yang sangat kritis gitu ya. Dan banyak belajar lah dari Mas Pendeta. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan di dalam diskusi boleh langsung tuliskan di pertanyaannya. Nanti setelah pemaparan dan sebagainya kita akan sesuai dengan flowing nanti kita akan menjawab. Gitu Mas Ya, Pendeta akan jawab, baik saya juga akan jawab gitu. Oke. Nah, uh, jadi tujuan diskusi ini supaya kita semua boleh belajar bahwa iman dan tanggung jawab sosial tidak dapat dipisahkan gitu ya. Sebetulnya mm, itu adalah sebuah refleksi iman atau iman yang diterjemahkan di dalam konteks kehidupan sehari-hari gitu. Makanya kita perlu bertanggung jawab terhadap perlu juga memiliki tanggung jawab sosial, bukan hanya ibadah melulu gitu ya. Dalam bahasa anak muda mungkin terlalu ngeruh dan sebagainya, uh, itu yang harus kita lihat secara seimbang gitu. Nah, langsung saja gitu ya. Mas Pen, panggil Mas Pen aja ya.
Mas Siap. Pendeta aja kan supaya lebih mudah gitu. Gimana sih relasi iman kepada Allah dengan tanggung jawab sosial? Relasinya seperti apa gitu? Oke. Ya sebenarnya pertama-tama saya mau ucapkan selamat Hari Buruh juga buat kita semua Ya, ya. selamat Hari Kita Buruh. semua para pekerja, entah kita buruh yang buruh di pabrik, entah kita buruh buruh di kampus gitu, atau Ah, buruh di sekolah, dimanapun, buruh di jalan, hmm, dimanapun. Kalau kita adalah pekerja maka kita adalah buruh. hmm, Eh, Hari ini kita memperingati Hari Buruh Internasional, tapi juga yang menarik buat saya beberapa tahun terakhir karena saya menemukan bahwa Hari Buruh Internasional itu juga bersamaan dengan kalau di kalender Katolik. gereja Katolik, hari ini juga diperingati sebagai hari perayaan Santo Yosef Sang Pekerja. Jadi Hmm, bapak dari Yesus, Bapak ah, Yusuf, itu juga dilihat sebagai seorang santo pelindung untuk para pekerja. Dan itu hmm, menunjukkan sebenarnya bahwa gereja juga melihat bahwa pekerjaan atau pekerja itu juga sangat terkait dengan iman. Artinya gereja tidak memisahkan hmm, antara iman dalam arti kepercayaan kepada Allah dengan pekerjaan. Gereja hmm, tidak membuat pemisahan secara dualistik antara iman dengan pekerjaan karena kedua-duanya sesuatu yang eh, sangat terkait satu sama lain. Nah, kenapa saya bicara soal ini? Karena kalau kita bicara soal bekerja, sebenarnya bekerja itu kan juga tanggung jawab sosial manusia ya. Sejak hmm, manusia ditempatkan di atas dunia, kalau kita refer ke Alkitab, sebenarnya kita melihat sebenarnya bahwa ketika Tuhan menempatkan manusia di atas dunia itu, Tuhan sudah juga memberikan tanggung jawab sosial hmm, untuk manusia. Manusia bukan hanya ditempatkan di Taman Eden untuk menikmati keindahan, menikmati kenyamanan di Taman Eden itu, tapi juga Alkitab katakan Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden itu untuk memelihara dan untuk hmm. mengusahakan. Jadi ada juga tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap alam sekitar, tanggung jawab terhadap sesuatu yang di luar dirinya. Artinya ini juga menyiratkan bahwa manusia ditempatkan di dunia untuk juga punya tanggung jawab sosial. Saya kira itu yang paling Hmm. mendasar, bro. Kalau kita bicara soal iman dan tanggung jawab sosial, bahwa kita memang ditempatkan di dunia ini oleh Tuhan untuk mengemban tanggung jawab sosial gitu ya. Kejadian 2:15 ya, Mas Pen ya. Yes, betul, betul, betul. Jadi Itu perintah sudah, pertama Tuhan kepada manusia loh, by the way. dan jelas di situ ya. Bagi Ya, tujuan dari Allah menempatkan manusia di Taman Eden betul. uh, adalah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu Jadi gitu. tukang kebun kita. Ya, gardener kita. Hmm. Nah, awal manusia. Oke, Mas Pendeta, tapi belakangan ini kan kira-kira kalau berdasarkan analisisnya Mas Pendeta ini, Mas Pen Johan nih, kita lihat bahwa belakangan ini gereja itu cenderung memisahkan gitu, menjadikan Ya, mendikotomisasi gitu antara iman kepada Allah dan juga tanggung jawab secara sosial. Atau juga ada yang melihat begini, uh, iman kepada Allah dan tanggung jawab sosial itu dua hal yang mungkin sama-sama dijalankan, tapi dilihat secara terpisah gitu, sehingga hmm, menjadi manusia yang ambigu gitu. Di satu sisi hmm, kita menjadi seorang yang spiritual di dalam hmm. gereja, tapi ketika kita turun ke dalam lapangan, seakan-akan kita melupakan identitas kita, seakan-akan kita punya identitas gitu, di dua Iya, identitas, satu di gereja, satu di dunia sosial sehari-hari gitu. Gimana menurut Mas Pen? iya. Kalau bicara soal gereja, memang ada kecenderungan yang Bro Vini kita dibilang ya, bahwa ada kecenderungan komunitas gereja yang memang eh, memperlihatkan pemisahan antara iman dengan eh, tanggung jawab sosial. Jadi seakan-akan kalau jadi orang Kristen tuh yang diurusin ya iman saja, yang diurusin urusan penyembahan kepada Tuhan, urusan ritual-ritual begitu. Tetapi tanggung jawab sosial tidak mendapat porsi atau perhatian yang cukup, bahkan cenderung apa ya, kalau nggak mau saya katakan cenderung diabaikan begitu. Tapi juga sebenarnya mulai ada juga atau mulai banyak juga gereja-gereja arus utama yang juga sebenarnya mulai memasukkan eh, tanggung jawab sosial ke dalam
ajaran, ke dalam juga tugas dan panggilan gerejanya. Karena bahkan misalnya seperti gereja kami GKJ atau seperti teman-teman GKI misalnya, itu jelas juga memasukkan di dalam tata gereja, baik di bagian mukadimah maupun di bagian isi dari tata gereja, bahwa kita memang punya tanggung jawab sosial. Gereja memang punya tanggung jawab di dunia, begitu. Nah, persoalannya memang entah untuk gereja yang memisahkan antara iman dengan tanggung jawab sosial, atau untuk gereja yang sudah mulai mengadopsi eh, tanggung jawab sosial ke dalam gereja. Persoalannya adalah seringkali tetap saja tanggung jawab sosial itu menjadi suatu hal yang eh, tidak nampak di dalam realitas sehari-hari gereja. Itu jadi kalau boleh saya gambarkan, itu jadi seperti idealisme yang tinggi di dalam aturan gereja, ajaran gereja, tata gereja, tapi tidak teroperasionalkan di dalam kehidupan gereja. Itu persoalan juga menurut saya, karena gereja mengakui bahwa gagasan bahwa gereja itu perlu hadir di tengah-tengah kehidupan, tapi pada kenyataannya tidak hadir juga sih. Nah, itu PR kita, itu PR kita bersama. Saya kira itu yang penting untuk juga disampaikan, bahwa ada memang gereja yang memisahkan, tapi ada juga gereja yang mengadopsi tanggung jawab sosial dalam kehidupannya. Tapi entah yang ini atau yang itu, dua-duanya sebenarnya masih, kalau menurut saya, kritik saya adalah kita belum cukup, gereja belum cukup mengoperasionalkan tanggung jawab sosialnya di tengah-tengah kehidupan itu, dan itu masalah besar menurut saya. Gitu, bro. Nah, informasi juga kenapa saya mengundang, salah satu alasan mengundang Pak Johan, selain melihat Pak Johan sebagai gembala yang bisa memaparkan ini dengan kemampuan teologinya yang banyak bergerak Sama-sama di bidang belajar. ini, saya juga melihat bahwa tidak adil kalau misalnya kita cenderung bicara dengan orang luar yang tidak memiliki pelayanan banyak di gereja, namun cenderung mengkritisi gereja berlebihan gitu. Nah, ketika mengundang Pak Mas Pendeta Johan, ini artinya kita bisa melihat ternyata bahwa gereja, Mas Johan yang mewakili gereja juga melakukan kritik terhadap diri gitu ya, kritik introspeksi diri juga, sehingga apa yang disampaikan ini cukup objektif gitu, bukan dari sisi luar melihat ini, tapi dari dalam itu sendiri gitu. Nah, kira-kira menurut Mas Pendeta, apa sih yang menjadi seperti semacam kendala gitu di dalam kehidupan jemaat, di dalam kehidupan orang Kristen gitu, untuk dapat bertanggung jawab, untuk dapat mengaplikasikan tanggung jawab sosialnya? Itu kira-kira apakah ini ada masalah dari pengajaran atau apa gitu? Kira-kira apa masalahnya, Mas? Kendalanya? Ya, ada dua sebenarnya, bro. Kalau menurut saya, yang pertama berkaitan dengan teologi dari gereja itu sendiri. Artinya ada gereja-gereja yang memang sangat menekankan pada ritual atau kesalehan pribadi atau disiplin rohani, tetapi kemudian kurang membawa aspek tanggung jawab sosial di dalam pengajarannya atau dalam kehidupan bergerejanya, sangat kurang begitu. Sehingga gereja itu seperti apa ya, kalau seorang penulis Kevin Ford bilang gereja itu seperti biara gitu ya, tertutup, yang sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan urusannya sendiri di dalam, sibuk dengan urusan ibadah, sibuk dengan urusan pelayanan-pelayanan di dalam. Kalaupun ada karya-karya sosial, itu biasanya terbatas untuk warga jemaat sendiri. Kalaupun misalnya, ini salah satu kritik Pak Gerrit Singgih, Profesor Gerrit Singgih mengatakan, kalaupun gereja menjangkau keluar, kalaupun gereja punya aksi sosial keluar, sering kali yang terjadi adalah gereja melakukannya dengan harapan bahwa orang yang dijangkau ini nanti menjadi anggotanya atau menjadi bagian dari gereja itu. Jadi dengan kata lain, sebenarnya satu aspek adalah gereja masih sibuk dengan dirinya sendiri, gereja masih sibuk dengan urusan di dalamnya sendiri, sehingga gereja lupa bahwa sebenarnya hakikat gereja itu ya di tengah dunia untuk ada bersama-sama dengan dunia, bahkan untuk berkarya buat dunia.
Nah, yang kedua, aspek yang kedua, ini juga sesuatu yang sebenarnya khas Indonesia, bro. Dan ini Hmm. juga ditulis di salah seorang sahabat kita, Bung Hariman Tatiana Kota, di satu Hmm. papernya Bung Hariman bilang bahwa salah satu persoalan gereja-gereja di Indonesia yang membuat langkah gereja-gereja kita di Indonesia itu seakan berat begitu ya untuk melakukan karya sosialnya adalah karena ketakutan kita terhadap pandangan orang-orang katakanlah masyarakat non-Kristen ketika kita Hmm. melakukan karya sosial, kita takut gereja kemudian dipandang melakukan kristenisasi. Nah, ini satu realitas memang yang sebenarnya menjadi pekerjaan rumah kita bersama, pekerjaan sosial kita bersama, bahwa masih ada juga stereotip bahwa kalau orang Kristen melakukan karya sosial keluar, maka itu dicurigai sebagai kristenisasi. Nah, ini sangat kita sesalkan karena kenapa? Karena kalau terus-menerus seperti ini terjadi, kapan gereja akan mau melangkah? Jadi Hmm. memang ada dua PR kita, yaitu mengurusi eh, penyadaran di dalam gereja kita sendiri, gereja kita yang belum menyadari bahwa kita memang harus keluar. Yang kedua juga kita perlu juga menggarap ini barrier Hmm. social barrier kita dengan teman-teman non Kristen. Bagaimana Hmm. supaya kita tidak lagi dilihat sebagai pihak yang mau melakukan kristenisasi. Itu kira-kira itu kendala yang saya lihat secara umum yang saya lihat ya ada dua itu. Hmm. Oke, jadi ada, kalau bisa dikategorikan, satunya aspek teologis dari gereja itu, Mas Ben ya. Yes, Dan satunya mungkin betul. aspek psikologis dari jemaat Yes, dan betul. gereja itu sendiri. Dua aspek ini yang membuat gereja itu takut gitu. Dan saya juga meresponnya Ya, dengan, saya pernah dengar dan pernah lihat bahwa di dalam satu pertemuan ada pendeta yang mengatakan bahwa kita harus namanya mengajar dan sebagainya. Ini juga ada orang lain yang juga mengalami hal yang sama. Jadi berbuat baik kepada orang lain gitu di luar gereja, tapi mm, dengan tujuan gini, dengan katanya gini. Tapi kalau ada apa-apa kita tidak dihancurkan atau tidak kena gitu. Saya ya, lupa ya, kata yang betul. pas. Kan sebenarnya self oriented banget ya. Mm, Ya, membungkus tanggung jawab sosial dengan kebutuhan diri sendiri, sebenarnya individualis gitu, cuman casingnya aja mm, gitu sosial gitu, tapi sebenarnya da- individualis banget yang bertujuan untuk diri sendiri gitu, Mas Fan. mm. Dan jujur itu banyak juga terjadi di Bekasi sebenarnya, bro. Begitu. Ketika kita tahu ya bahwa di Bekasi juga cukup sulit untuk mendirikan gereja, Hmm. eh, dan kita sadar lah bahwa seringkali kemudian gereja melakukan karya sosial membantu masyarakat sekitar Hmm. dengan apa ya, dengan alasan atau bukan dengan alasan ya, tapi dengan latar belakang katakanlah supaya kita aman bergereja di tempat ini gitu, supaya kita nggak diganggu, ya kita redamlah dengan aksi sosial. Nah, ini menurut saya ya perlu ditinggalkan lah yang praktek-praktek seperti ini. Yang menurut saya harus dilakukan adalah bukan hanya gereja melakukan karya sosial supaya keberadaannya aman, tetapi justru gereja hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi saudara dan menjadi sahabat buat masyarakat sekitar. Dan itu yang kami di GKJ Bekasi Timur, itu yang kami coba tanamkan baik kepada warga jemaat kami sendiri, tapi juga kami tanamkan kepada masyarakat sekitar bahwa kalau Hmm. kami melakukan ini, kalau kita melakukan ini, kita lakukan ini karena kita sahabat, karena kita saudara, gitu. Hmm. Kira-kira gitulah. Tapi yang menjadi dilema, mungkin beberapa hal yang menjadi dilema, salah satunya tentang partikularitas dari identitas Kristen itu ketika dia harus Hmm. masuk ke dalam dunia sosial gitu, Mas Ben. Ya, ya. Kira-kira kadang kan kalau ditarik terlalu tajam gitu ya, Hmm. mungkin apakah gereja justru kehilangan kekasannya gitu, identitas Ya. Kristusnya ketika dia harus bertanggung jawab Hmm. secara sosial, jikalau misalnya ketika bertanggung jawab secara sosial harus dihilangkan dengan motif-motif kristenisasi atau apapun itu gitu. Hmm. Apakah gimana gitu, Mas Pan? Mau lihat dilema Nah, ini? iya, betul banget. Jadi sebenarnya ada dua apa ya? Ada dua hal ya. Yang pertama, kalau gereja terlalu terlalu larut dalam karya sosial, dia bisa jadi kehilangan aspek identitas Hmm. Kristianinya begitu ya.
bahkan ada juga gereja yang kemudian menyembunyikan setengah mati. Dia coba setengah mati menyembunyikan ketika dia berkarya untuk masyarakat, setengah mati dia berusaha untuk sembunyikan bahwa ini bantuan dari gereja gitu. Menurut saya ini juga nggak bijaksana juga. Tapi juga hadir di tengah masyarakat dengan bawa brand gereja itu juga nggak bijaksana juga. Nah, Pak Yowas Adi Prastia itu pernah menulis satu paper yang sekarang saya pakai juga sebagai acuan dalam tesis saya. Beliau mengatakan bahwa gereja memang perlu menjaga dialektika yang seimbang antara gereja sebagai apa yang disebutnya sebagai polis sui generis, artinya gereja sebagai publik pada dirinya sendiri, bahwa gereja punya kekhasan sendiri, bahwa gereja adalah umat Allah, buah karya dari Roh Kudus, itu secara teologis itu tetap perlu dijaga, tidak boleh juga dihilangkan. Jadi polis sui generis ini juga perlu dijaga, tetapi juga gereja juga perlu punya kesadaran bahwa dia juga adalah sub polis dari masyarakat yang lebih luas. Artinya gereja sadar bahwa dia adalah publik pada dirinya sendiri, bahkan dia adalah, kalau istilah Hubbard itu, dia adalah publik Roh Kudus, tetapi juga dia adalah bagian dari publik luas masyarakat. Nah, keseimbangan ini yang perlu dijaga sebenarnya. Bagaimana ketika kita melakukan karya sosial, kita melakukannya dengan kesadaran penuh bahwa kita lakukan ini karena kasih kita kepada sesama, karena ketaatan kita kepada Allah, karena keteladanan Kristus yang sudah mencontohkan kepada kita, tetapi juga kita melakukannya bahwa kita sadar betul kita adalah bagian dari masyarakat, kita bertumbuh bersama masyarakat, kita bukan mau merayu masyarakat dengan karya sosial kita bukan mau sekedar mencari aman kita dengan karya sosial kita, tetapi kita melakukan karya sosial kita karena memang kita sadar kita bagian dari ruang publik secara lebih luas. Kurang lebih gitu. Ini ada pertanyaan nih Pak, sebelum kita lanjut nih. Ini tentang khusus para teolog. Ya kita sebisa mungkin gitu ya, membahasakan kadang-kadang memang agak kesulitan dibahas gitu ya. Tapi sebisa mungkin kita membahasakan mendaratkan itu. Gitu. Saya jadi teringat. Saya coba juga. Karena memang agak sulit gitu. Saya teringat jadi pemikiran itu juga Pak ya, Eka Dharma Putra ketika dia berusaha mempertahankan di 5 gereja, satu sisi gereja harus terlibat di dalam ruang publik, tapi juga gereja harus bisa memiliki otokritiknya dan sebagainya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada gereja harus bermain, mungkin di dalam bukunya Pak Yowas tentang labirin kehidupan, dia menyebut istilah itu dengan apa, ketegangan yang kreatif gitu. Jadi bermain di dalam kreatif. Kadang-kadang, dan itu bahaya buat gereja gitu ya. Gereja harus selalu sadar, berarti kalau misalnya gereja sadar, sedikit kurang sadar kepada, cenderung akan bisa ke kanan atau ke kiri gitu, bisa ke sosial dan ke dalam gitu. Nah, kalau bicara lebih lanjut Pak, adakah jaminan bahwa gereja ini bisa mempertahankan dua sisi itu, gitu? Atau bagaimana gereja mengukur dirinya sendiri supaya dia tidak salah ketika dia sudah terlalu terlelap ke kiri atau ke kanan gitu ya, dia terlalu ke dalam, melihat ke dalam, atau dia terlalu terlibat keluar dalam ruang publik, atau dia terlalu asik dengan imannya sendiri. Gimana gereja menakar gitu sehingga gereja tuh tahu ketika dia sudah di luar, ketika dia sudah terlalu keluar gitu ke ruang publik, tapi lupa dengan partikularitas iman Kristennya gitu. Iya. Saya kira salah satu poin yang penting adalah bahwa kita tidak membuat dikotomi antara ibadah ritual dengan ibadah sehari-hari. Kalau tidak salah, Pak Yowas juga ya yang menulis di satu chapternya di buku Labirin Kehidupan itu bahwa baik sekali kalau misalnya di gereja itu di pintu ketika jemaat mau keluar meninggalkan ibadah itu ya kan, ada tulisan di atas selamat beribadah. Jadi bukan tulisan selamat beribadahnya itu bukan ketika umat masuk, tetapi ketika umat keluar dari ruang ibadah itu justru mereka membaca selamat beribadah. Artinya umat juga diajar bahwa
ketika mereka keluar dari ruang ibadah, ketika mereka keluar dari gedung gereja, itulah juga ibadah mereka. Bukan ibadah itu bukan hanya ketika masuk ke dalam gereja, tapi juga ketika mereka keluar dari gedung gereja, itulah ibadah mereka. Jadi ibadah itu continue gitu ya, ibadah itu berkelanjutan antara ibadah di dalam gedung gereja dengan ibadah di luar gedung gereja. Dengan demikian kita jaga keseimbangan tuh antara ritual dengan juga karya sosial kita. Gitu bro, kurang lebih. Itu satu poin yang menarik menurut saya. Cuma yang jelas memang ya kita harus terus memberikan, kami para pendeta memang harus terus memberikan pengajaran kepada jemaat bahwa kita tidak bisa memisahkan antara ibadah ritual dengan ibadah sosial. Dan sebenarnya krisis yang terjadi sekarang ini itu menjadi satu pembelajaran untuk melakukan itu sebenarnya. Itu menarik sekali. Oke Pak, gimana tuh Pak menjadikan krisis ini sebagai pelajaran? Gimana mempertanggungjawabkannya gitu di dalam artinya konteks gini. Iya, kita kan terbiasa dengan frame pemikiran bahwa yang namanya ibadah itu di gedung gereja ya bro. Biasanya kan gitu kan. Tapi sekarang kan krisis ini memaksa kita untuk pulang ke rumah kan. Ke rumah, kita ibadah di rumah, entah lewat ibadah streaming, entah ibadah apapun bentuk ibadahnya. Tapi kita kan diajak untuk kembali ke rumah, beribadah di rumah. Nah, rumah kita itu kan notabene suatu tempat yang berada di ruang publik. Rumah kita masing-masing itu kan sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat. Dan ketika kita beribadah di rumah, ketika kita diajak untuk ibadah entah live streaming, entah apapun bentuknya di rumah, itu kan kita sebenarnya membawa ibadah kita ke ruang publik. Dan saya melihat banyak perubahan di beberapa jemaat, bahwa jemaat-jemaat kemudian mulai menyadari bahwa bukan hanya penting untuk beribadah di rumah, tapi juga penting untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar mereka, kepada tetangga, kepada tukang ojek, kepada tukang sayur, kepada penjual-penjual makanan, kepada penjual di pinggir jalan. Jadi sebenarnya ada satu hikmah dari krisis ini, yaitu ketika ibadah ritual itu dibawa pulang ke rumah, kita beribadah di rumah, maka mindset kita dibentuk bahwa ibadah itu tempatnya jadi ruang publik, bahwa kita beribadah di rumah tapi juga kita beribadah di tengah masyarakat melalui karya sosial kita kepada mereka yang membutuhkan. Dan ini pembelajaran yang buat saya, buat paling tidak buat jemaat kami di Bekasi Timur, pembelajaran yang sangat luar biasa. Gitu tuh. Jadi ada suatu pergeseran tentang memandang ibadah gitu Pak ya. Sekalipun mungkin masih mungkin belum secara keseluruhan, tapi setidaknya sudah ada sesuatu yang men-trigger gitu ya, bahwa ibadah itu bukan lagi sebatas dibatasi di dalam ruang gereja gitu. Betul. Lalu kalau gitu fungsi gereja jadi apa nih Pak? Kalau kita memandang ibadah adalah di ruang publik, dan bagaimana ibadah harus dilaksanakan di dalam tanggung jawab sosial. Lalu fungsi gereja? Kebetulan saya menulis tesis tentang sesuatu yang saya sebut sebagai jemaat publik. Ini sebetulnya istilah yang kami sepakati antara saya dengan pembimbing saya Pak Lasarus Purwanto. Jemaat publik bukan berarti jemaat yang dimiliki sahamnya dimiliki publik seperti perusahaan publik gitu ya bro, bukan gitu. Tapi yang dimaksud jemaat publik adalah jemaat yang sadar bahwa dia ada di tengah-tengah ruang publik, jemaat yang sadar bahwa dia benar-benar ada di tengah masyarakat, dan karena dia ada di tengah masyarakat, maka dia perlu sadar tentang apa problem-problem di tengah masyarakat itu. Dan ketika dia sadar bahwa gereja ada di tengah masyarakat, gereja hadir bersama dengan problem-problem tengah masyarakat, gereja juga mau ambil bagian untuk ikut menyelesaikan problem masyarakat itu. Dan dalam penelitian yang saya buat, saya berusaha untuk melihat bagaimana masing-masing warga jemaat itu punya kesadaran untuk engage, untuk terlibat dengan persoalan di masyarakat. Yang saya soroti dua, yaitu kemiskinan dan pengangguran, karena ini problem besar di Bekasi. Nah, di situ saya melihat bahwa memang identitas jemaat memang pada akhirnya kita perlu menjadi jemaat publik, jemaat yang menyadari bahwa kita ada di masyarakat,
jemaat yang menyadari bahwa problem masyarakat itu bukan problem lo, tapi itu juga problem gue gitu. Itu bukan hanya problem mereka, tapi juga problem kita di gereja. Nah, ini sesuatu penyadaran yang penting, dan arahnya nanti adalah bukan hanya penyadaran untuk gereja secara institusi, secara organisasi, tapi juga penyadaran bahwa masing-masing warga jemaat, bahwa saya, bahwa Mas Bro dan teman-teman yang lain yang ikut live ini juga sebenarnya punya tanggung jawab bahwa we are the church and we are public, bahwa kita adalah gereja tapi kita juga bagian dari publik. Kita masing-masing secara personal punya tanggung jawab untuk mengambil bagian dengan problem-problem kemasyarakatan. Jadi kita nggak bisa tinggal diam ketika kita lihat problem tengah masyarakat. Dan itu kemudian terbukti, Bro, ketika di krisis ini. Makanya saya katakan sekali lagi, krisis ini juga sebenarnya ada membawa hikmah juga, bahwa ternyata di tengah krisis ini banyak warga gereja yang kemudian saya dengar, saya lihat, saya tahu mereka melakukan karya-karya sosial kepada orang-orang di sekitarnya tanpa merasa takut lagi ke soal kristenisasi, tanpa merasa takut lagi dibully oleh orang sekitar, tanpa kemudian dia merasa ingin katakanlah menarik orang lain menjadi bagian dari gereja. Mereka melakukan itu betul-betul secara tulus, betul-betul secara tulus dan nothing tulus begitu ya. Secara tulus tapi juga tidak mengharapkan apapun buat orang-orang sekitar aja. Ini menurut saya sesuatu yang luar biasa sih. Perubahan transformasi ini menurut saya satu yang luar biasa. Kita bersedih untuk krisis ini, tapi juga saya melihat ada pembelajaran yang sangat baik untuk gereja. Kalau gereja mau mengambil hikmah dari itu, gitu. Nah, beberapa hari lalu saya sempat ngobrol juga gini, diskusi dengan Glenis Oktania, jurnalis Pas TV gitu, seorang jurnalis ya. Ini, gitu. Tapi dia juga mengatakan bahwa kadang-kadang, menurut dia, kadang-kadang kalau ketakutan itu justru sifatnya over realistik gitu. Belum tentu seperti itu gitu. Iya, betul. Memang ada, tapi tak ada, bukan enggak, tapi dibandingkan jika kita membandingkan dengan penerimaan masyarakat, justru penerimaan itu jauh lebih besar dibandingkan penolakan itu gitu. Penolakan itu sesekali gitu. Ada mungkin, tapi betul. Tidak begitu terlihat gitu. Kadang-kadang kita sudah jiper duluan gitu Pak ya, sebelum kita mulai melangkahkan kaki kita keluar, kita udah mulai dengan sebuah presa suposisi, sebuah ketakutan. Yes, betul. Itu tadi psikologis dari jemaat, dari orang Kristen itu sendiri yang menjadi penghambat untuk dia mengaplikasikan imannya di dalam konteks sosial gitu. Nah, mungkin saya ingatkan lagi buat teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan buat rekan-rekan semua, boleh bertanya. Ya, langsung aja. Saya pernah gitu Pak ya, pernah ingat ada yang pernah bertanya begini, ini di satu grup, cuman saya nggak sempat jawab gitu, karena juga keterbatasan kalau jawab secara teks ya. Jadi ada pertanyaan gini, kalau gereja itu harus terlibat di dalam ruang publik, lalu penginjilan itu gimana gitu, tanpa ada kristenisasi gitu. Lalu gimana fungsi evangelistik itu sendiri gitu Pak? Ya, menurut saya kita perlu kembali lagi ke pemaknaan misi itu sebenarnya apa sih? Kita seringkali bicara soal misi dan kita seringkali mengira bahwa gereja perlu bermisi, artinya seringkali kita merasa pusat dari misi itu gerejalah yang bermisi, gerejalah yang melakukan misi. Padahal sebenarnya kan kalau kita lihat dari konsep misi kita yang sekarang, bahwa kita adalah bagian dari Missio Dei, sebenarnya kita perlu memandang bahwa kalau gereja bermisi, kalau gereja melakukan penginjilan, itu adalah bagian dari misi Allah yang Allah lakukan ke dunia ini. Jadi bukan misi ada bukan karena gereja, tapi justru sebaliknya, gereja ada karena Allah bermisi di dunia ini. Nah, karena itu pertanyaannya kan, misi Allah itu apa? Misi Allah itu tentu saja menyelamatkan umat manusia. Tapi pertanyaannya kemudian, keselamatan yang dimaksudkan itu keselamatan yang seperti apa? Apakah yang disebut keselamatan itu hanya soal masuk surga saja, atau juga keselamatan itu menyangkut juga persoalan di dunia ini, menyangkut kesejahteraan sosial, menyangkut well-being of a human begitu.
Dan menurut saya kalau kita bicara bahwa misi Allah dunia ini adalah menyelamatkan, maka kita harus melihat bahwa misi Allah itu bukan sekedar membawa orang masuk ke sorga, tetapi misi Allah itu juga menghadirkan sorga di dunia. Makanya beberapa hari lalu saya juga tulis satu status di Facebook saya mempertanyakan tuh, kalau ada gereja yang misinya katanya mempersiapkan jemaatnya untuk hadir ke sorga begitu ya. Kalau misi gerejanya mempersiapkan umat untuk hadir di sorga, pertanyaannya gereja itu mempersiapkan umat untuk menghadirkan sorga atau enggak di dunia? Jangan-jangan umatnya sibuk untuk siap-siap hadir di sorga, tapi lupa menghadirkan sorga di dunia. Nah ini kan persoalan. Allah menghendaki kita untuk juga menghadirkan keselamatan itu di dunia. Dan caranya tentu saja bukan hanya dengan penginjilan-penginjilan secara verbal, walaupun itu juga tetap dibutuhkan, tetapi juga penginjilan yang holistik. Saya kira misi yang holistik di mana kita menghadirkan kesejahteraan, menghadirkan kemakmuran, menghadirkan kedamaian di dunia, menghadirkan toleransi. Itu juga saya kira misi kita ya di dunia gitu. Jadi ya tetap sajalah kita berbisi, justru dengan saat ini misi kita, penginjilan kita menjadi semakin kreatif karena lebih ada banyak cara yang bisa kita gunakan untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia gitu. Saya suka banget tuh Pak, membumikan sorga itu, makanya saya sempat tulis di bio dan doa Bapak kami gitu kan, potongan sekilas gitu kan. Jadilah, baru saya bilang doa Bapak kami, ada yang respon dengan doa Bapak kami. Doa Bapak kami itu sendiri kan, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga, membumikan ya gitu. Saya meresponi dengan misalnya tentang konsep orang mengenai membawa orang ke sorga gitu ya. Kalau kita berkaca di dalam misalnya Injil Yohanes gitu, karena memang saya tesisnya tentang Injil Yohanes, jadi saya melihat ketika Yesus berdiskusi dengan dengan Maria dan Marta gitu, apalagi dengan Maria gitu, dengan Marta gitu, ketika Lazarus saudara mereka meninggal. Nah ketika Lazarus meninggal di Yohanes pasal 11 gitu ya, ayat 25-26 tepatnya, ketika Marta mengatakan bahwa ketika Yesus bilang saudaramu akan bangkit gitu ya, terus Marta menjawab, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman, ayat 24. Tapi jawab Yesus menarik nih. Yesus bilang gini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kalau kita pisahkan ayat ini dari konteksnya, kita seakan-akan bicara tentang kebangkitan atau kehidupan di masa yang akan datang gitu ya. Tapi kalau kita lihat di ayat 26 dia sambung lagi, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya sebab engkau lah Mesias anak Allah dan yang datang ke dalam dunia. Tapi setelah Yesus mengucapkan ini, kebangkitan itu terjadi loh saat itu. Itu terjadi saat itu kepada Lazarus. Artinya Yesus juga melihat bahwa sebetulnya kehidupan di dalam Tuhan, persekutuan hidup kekal yang dimaksud juga di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu tidak cuma bicara tentang masa depan. Teolog-teolog yang mendalami biblikus, yang mendalami Injil Yohanes, hampir semuanya yang saya baca setuju bahwa hidup itu adalah persekutuan dengan Allah. Gitu. Bagaimana kerajaan Allah, kehadiran Allah itu bisa dihadirkan di dalam kehidupan umat saat itu. Jadi tidak melulu tentang sesuatu yang jauh gitu. Dengan hal-hal sekarang sebetulnya sudah ada kehadiran Tuhan gitu. Sudah ada membumikan surga, itulah salah misi yang penting dari umat Kristen gitu. Mungkin kita perlu kritisi ya kalau cenderung melihat jauh ke depan gitu, tapi lupa ternyata Tuhan juga hadir di masa kini di dalam keseharian kita. Gitu. Nah, Mas Pendeta nih, bisa kasih contoh nggak Mas Pen? Apa ini bukan untuk pamer tapi juga sebuah inspirasi gitu, menginspirasi. Karena saya juga jujur saja saya terinspirasi dengan apa yang dilakukan Mas Pendeta dari gereja yang, mohon maaf Mas Pen kalau dibandingkan dengan banyak gereja gitu ya, yang besar, yang dengan semuanya yang mahal. Apa yang dilakukan Mas Pendeta adalah hal yang menurut saya sangat luar biasa gitu. Sangat mudah gitu sebagai orang Kristen gitu. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Mas Pendeta bersama jemaatnya sebagai wujud tanggung jawab sosial? Jujur kami masih belajar ya. Jadi kalau kami ngelihat ke belakang,
kami hadir di Bekasi Timur di tengah-tengah, kami kan ada di Kelurahan Margahayu ya. Kami hadir di sana itu dengan satu prinsip utama bahwa kita bukan mau sekedar menanamkan gereja di tengah masyarakat. We are not planting church in the society, tapi kita mau jadi gereja yang tumbuh bersama-sama dengan masyarakat. Karena itu, ketika kami melakukan sesuatu bersama dengan masyarakat, kami selalu melibatkan masyarakat. Sebagai contoh, ketika misalnya kita takut bahwa akan ada isu kristenisasi misalnya, lalu ketika kami mau lakukan, katakanlah satu contoh misalnya yang biasanya setiap tahun kami lakukan pada bulan Ramadan, kami mengadakan basar sembako murah. Sengaja memang kami tidak mengadakan pembagian sembako gratis karena kita ingin juga masyarakat ambil bagian di sana. Nah, yang kami lakukan adalah pertama-tama bukan menyiapkan sembako lalu menyiapkan bagaimana memberikannya kepada masyarakat, tapi yang kami lakukan pertama-tama adalah kami sowan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sekitar, ke Pak RT di belakang gereja. Kami tinggal di RT, gedung gereja kami ada di RT 1 RW 11 Kelurahan Margahayu. Kami datang ke Pak RT dan kami bilang kami mau hadir untuk masyarakat di sini, kami mau jadi sahabat, mau jadi saudara, dan mereka menyambut dengan baik. Bahkan kemudian mereka menanyakan begini, apakah dari RT perlu membuat surat permohonan kepada gereja untuk gereja melakukan basar murah sembako. Buat kami ini satu bekal yang sangat penting dan ini terus kami pegang dari tahun ke tahun, karena ketika kami mengadakan basar murah dengan surat permohonan dari masyarakat, maka itu menjadi satu bukti legal bahwa kami bukan melakukan kristenisasi, tapi kami melakukan sesuatu yang memang diminta oleh masyarakat. Masyarakatlah yang memintanya, sehingga kami melakukan itu. Dan ini menjadi satu pattern, bro, menjadi satu pola yang terus berlanjut. Ketika kemarin pada saat wabah ini berlangsung, kami memproduksi hand sanitizer, kami memproduksi masker, dan kami juga melakukan penyemprotan disinfektan ke RT 1 di belakang gereja. Itu selalu kemudian didahului dengan seperti itu ya. Jadi ada surat dari RT yang memohon kepada gereja untuk pengadaan hand sanitizer, pengadaan masker, pengadaan penyemprotan disinfektan, dan itu kemudian kami lakukan dengan spirit bahwa kami melakukan ini bersama dengan masyarakat. Nah, ini istilah dari Bung Eigner, betul ya, semangat gotong royong dari gereja. Jadi jangan hanya gotong royong itu jadi slogan, tapi gereja betul-betul memang bergotong royong bersama dengan masyarakat. Bahkan ketika kemarin terakhir kegiatan penyemprotan desinfektan, ketika kami mau mulai itu bukan kami datang ke RT, tapi teman-teman dulu kita kumpul di depan gereja, lalu kita sama-sama musyawarah, kita sama-sama rembukan dulu, lalu Pak RT juga memberikan kata pembuka, saya juga memberikan kata pembuka, dan kemudian saya juga mempersilahkan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, lalu saya memberikan doa singkat secara Kristen, lalu kita sama-sama menyemprot lingkungan. Bukan hanya kami yang melakukan penyemprotan, tetapi dari RT juga ada orang, mereka menyediakan manpower juga untuk melakukan penyemprotan. Disinfektan memang dari kami, itu juga dibantu oleh Polres Bekasi, mereka punya stok banyak, tapi yang penting adalah bahwa mereka dilibatkan dalam proses karya sosial gereja yang apapun. Jangan lupa bahwa kita bukan melakukan ini untuk masyarakat, tapi mari kita lakukan ini bersama dengan masyarakat. Jadi spiritnya, spirit gotong royong, betul sekali. Spirit kebersamaan. Jangan gereja bersikap superior begitu ya. Seakan-akan kita melakukan sesuatu untuk orang lain, untuk masyarakat. Tapi jangan lupa juga bahwa penting untuk gereja melakukan sesuatu bersama dengan masyarakat, libatkan masyarakat. Itu yang akan menghindarkan gereja dari hantu kristenisasi, saya kira. Itu prinsip yang kami lakukan, bro. Jadi kalau dibilang contoh ya, kami masih sedikit lah, kami masih kecil. Gereja kami pun juga gereja kecil di Bekasi Timur. Tapi kami ingin juga mengatakan bahwa jangan jadikan alasan bahwa kita kecil lantas kita nggak bisa berbuat apa-apa. Justru karena kita kecil itu kita bisa berbuat banyak hal.
semut itu kecil maka dia bisa kemana-mana gitu kan. Nyamuk itu kecil maka dia bisa gigit dari mana-mana gitu. Kalau nyamuk itu besar, kalau nyamuk itu besar dia nggak bisa lincah. Kayak badan saya sekarang nih karena gara-gara wabah sekarang mulai besar jadi nggak lincah lagi sekarang. Kayaknya udah mulai besarnya, Pak. Iya, biasanya dulu update olahraga terus ya, sekarang udah susah. Oke bro, kira-kira gitu. Menarik ya. Jadi saya membayangkan membayangkan apa yang dilakukan oleh gereja Pak Johan bersama gereja. Saya berimajinasi betapa indahnya kehidupan toleransi di situ, karena di jemaat menarik sih. Jemaat bukan lagi mengidentifikasi dia melakukan sesuatu untuk bukan lagi mentalitasnya adalah melakukan sesuatu untuk lingkungan, tapi melakukan bersama-sama gitu. Bersama-sama, ya. Masyarakat gitu. Itu sebuah pola pikir yang perlu ditanamkan nih Pak, karena dengan begitu kita bisa melihat bahwa ternyata gereja itu bagian dari gereja itu masyarakat, bagian dari masyarakat, Yes. bukan Betul. terpisah dari masyarakat. Nah, mungkin juga kalau saya boleh lihat banyak juga yang terjadi kenapa ada penolakan mungkin kepada gereja. Jangan, saya kira ada unsur dengan ada tidak bisa dilepaskan juga dengan banyaknya kemegahan di dalam gereja, namun lingkungan sekitar situ sangat berbanding terbalik gitu ya, ketimpangan sosial gitu Pak ya di dalam gereja. Bagaimana gereja juga harus bertanggung jawab sosial sehingga gereja itu juga bisa menciptakan suatu masyarakat yang sejahtera di situ, bukan. Jadi gereja berhentilah ya memandang kepada diri sendiri, apalagi memandang jemaat dan ini secara terpisah. Jadi di dalam Injil Yohanes lagi nih Pak, bagi respon lagi nih, ketika Yesus berkata bahwa kepada murid-muridnya bahwa mereka bukan dari dunia ini gitu ya. Satu sisi Yesus bilang kamu bukan dari dunia ini, tapi satu sisi di dalam doanya Yesus bilang bahwa mereka ada di dalam dunia ini. Saya kira ini dua bukan dari dunia dan di dalam dunia, ini identitas ganda gitu ya gereja. Sebagai jemaat Tuhan kita punya dua identitas. Mungkin kalau kita terlalu memberatkan yang satu, kita bukan dari dunia, jadi eksklusif gitu, lupa akan tanggung jawab. Tapi kalau juga kita melupakan aspek yang satu lagi ini, yang bukan dari dunia, terus kita tenggelam di dalam kita lupa bahwa ada wajah, ada sebuah nilai yang partikular, prinsip yang partikular. Tapi bukan berarti kita punya prinsip yang berbeda, prinsip iman Kristen yang mungkin iman Kristen kepada Kristus gitu yang sangat partikular. Itu bukan berarti gereja juga menghilangkan keterlibatan sosialnya ya. Ini ada respon nih Pak. Ada respon nih dari Eli. Masih banyak gereja yang beranggapan bahwa keselamatan itu sifatnya surgawi rohani. Padahal keselamatan juga perkara jasmani pada mereka yang lapar, miskin, dan tersisih. Ya, makanya Yesus bilang bahwa aku tidak akan selamanya bersama dengan kamu, tapi orang-orang miskinnya, ya kan, akan ada tanggung jawab yang terus-menerus gitu kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Kalau kita lihat di Alkitab, Matius 25 itu kan jelas banget ya. Di Matius 25 itu kan ketika Yesus bicara soal penghakiman terakhir, yang Yesus bicarakan soal penghakiman terakhir itu bukan kamu agamanya apa, bukan kamu dari denominasi apa, bukan kamu dari gereja apa, siapa pendetamu terkenal atau enggak, berapa jumlah warga jemaatmu, berapa jumlah persembahan di gerejamu, enggak. Tapi yang ditanya, apakah kamu sudah melakukan apa yang sudah kita lakukan untuk yang terkecil di tengah-tengah masyarakat. Saya kira jelas banget ya. Dan itu ayat Matius 25 itu kuat sekali, tegas sekali bicara soal tanggung jawab sosial sebenarnya. Nah, kalau kita mengabaikan Matius 25 itu, maka ya Tuhan katakan kita bukan bagian dari kerajaan Allah sebenarnya. Kita ada di sebelah, bukan di domba tapi di sisi yang lain gitu. Makanya dibilang gimana? Makanya di situ Yesus dengan jelas bilang bahwa bukan orang yang menyebut aku Tuhan kan? Ketika menyebut Yesus kalau bukan orang Kristen gitu. Betul. Tentu, Bro, tadi pendapat dari Bung Aikner sebelumnya juga bagus tuh tentang bagaimana kalau gereja menyumbang untuk pembangunan masjid ya. Itu saya kira pertanyaan yang bagus juga. Tadi sebelumnya Bung Aikner memberi pertanyaan itu, bagaimana kalau gereja menyumbang untuk pembangunan masjid atau atas nama hamba Tuhan. Nah, respon saya justru adalah ketika gereja diajak, ketika sampai masjid atau masyarakat mengajak gereja untuk
menyumbang untuk pembangunan masjid, justru menurut saya jangan dilewatkan kesempatan itu. Justru kesempatan itu justru harus diambil, harus ditangkap. Karena itu berarti masyarakat mulai menganggap kita sebagai bagian dari kehidupan mereka. Jadi kalau ada proposal masuk ke majelis gereja dari panitia pembangunan masjid, justru ambillah kesempatan itu untuk juga turut ambil bagian dalam masyarakat. Dan saya mau cerita satu hal yang menarik juga soal jemaat kami. Dulu ketika gereja kami membangun gereja, atau bukan membangun ya, ketika gereja kami bukan membangun sih, ketika kami butuh beli kursi. Dulu kami pakai kursi-kursi plastik yang nggak kuat itu, lalu kemudian kami mau mengganti dengan kursi yang lebih kokoh begitu. Lalu kami mengadakan program pengadaan kursi. Yang menarik adalah salah satu donatur dari kursi di gereja kami adalah seorang Muslim dan seorang Habib. Dia menyumbang sejumlah dana, yang dana itu bisa mengcover kebutuhan beberapa unit kursi di gereja kami. Jadi kalau Bro Vinky main ke gereja kami, duduk di tengah-tengah jemaat kami, bisa jadi kursi yang Bro Vinky duduk itu adalah sumbangan dari seorang Habib gitu. Padahal menarik kan? Menarik ya. Jadi ada, mereka juga melihat yang sama gitu ya, bahwa menarik Pak. Bukan, dan mungkin kita juga perlu lihat bahwa ketika kita memberikan bantuan ke masjid, jangan memandang ini sebagai kesetujuan kita dengan, dalam arti kita dalam tanda kutip melacurkan iman gitu ya, enggak juga gitu. Betul, enggak lah. Karena melihat mereka sesama masyarakat gitu. Betul. Sesama bagian dari masyarakat yang perlu saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Iya, dan karena kita mau jadi sahabat buat mereka, itu yang terpenting sebenarnya. Gitu. Nah, ini ada respon, ayatnya ini. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku ya. Itu Matius 25 ya. Ternyata Yesus sendiri, bisa kita lihat bahwa ternyata Yesus sendiri tidak memisahkan tanggung jawab sosial dengan iman gitu. Jadi kalau kita memisahkan tanggung jawab sosial, kita berusaha merusak apa yang sebenarnya Yesus bangun gitu Pak ya. Kalau bahasa, kalau bahasanya Pak Yoas, membenci apa yang dicintai Allah gitu. Bahasa Pak Yoas di Kalbar juga gitu ya. Jangan membenci sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kita ada closing statement Pak, atau saran? Ya. Lagi dari buruh. Mungkin nggak ada kaitannya dengan buruh, tapi kaitannya dengan apa yang dalam satu kajian disebut sebagai ekologi jemaat. Jadi saya mengajak setiap umat Tuhan, setiap jemaat, setiap gereja untuk juga mulai peka dengan ekologi kita. Yang saya maksud adalah bahwa mari kita mulai memperhatikan ada apa saja di sekitar jemaat kita. Mulai dari hal-hal yang sifatnya fisik, seperti misalnya gereja saya ada di wilayah Bekasi, di RT 1 RW 11 Kelurahan Margahayu misalnya. Bro Vinky tahu nggak gerejanya ada di RT berapa? Saya kira itu satu hal yang penting juga kan. Mulai dari ekologi seperti itu, hal-hal yang sifatnya sederhana. Gereja saya ada di dekat terminal, gereja saya ada di dekat stasiun, gereja saya ada di dekat bandara mungkin misalnya begitu ya. Lalu juga mulailah lihat ada komunitas-komunitas apa di sekitar jemaat kita. Ada komunitas masyarakat apa? Pasti di sana ada komunitas-komunitas masyarakat. Gereja kami ada di depan terminal Bekasi, jadi kami mengenali bahwa di sana ada macam-macam komunitas, mulai dari komunitas pedagang, komunitas pemudik, komunitas pengemudi angkutan, komunitas preman bahkan. Tapi juga kalau malam Bro Vinky bisa lihat di situ, di dekat kami juga ada kafe dangdut begitu. Jadi kalau malam mau mampir ke kafe dangdut juga bisa, ada komunitas itu. Mari kita PK dengan komunitas di sekitar jemaat kita. Ini penting sekali, kenapa? Karena kalau kita PK dengan komunitas di sekitar jemaat kita, maka kita akan bisa melakukan pemetaan masalah-masalah apa yang mungkin ada di sekitar jemaat kita yang perlu menjadi perhatian gereja. Bahkan kalau kita bisa lihat komunitas-komunitas apa atau apa saja yang ada di sekitar jemaat kita bisa mulai memikirkan karya-karya sosial apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Nah,
lebih lanjut kita bisa mulai juga melihat invisible ecology, ekologi yang tidak terlihat di sekitar jemaat kita. Mungkin ada komunitas-komunitas yang selama ini terabaikan oleh masyarakat, dianggap tidak ada, dianggap tidak penting, dianggap komunitas yang dianggap bahkan orang-orang menutup mata dengan kehadiran mereka. Sebagai contoh, kalau di jemaat kami di Bekasi Timur misalnya, kami melihat di dekat gereja ada komunitas anak pang begitu ya. Lalu ada komunitas perkampungan kumuh di Kampung Karangkitri di dekat gereja. Itu adalah invisible ekologi yang seringkali gereja tutup mata, yang seringkali gereja juga tidak mau tahu dengan mereka. Nah, padahal justru disitulah ladang Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang ladang menguning, yang disebut dengan ladang menguning itu jangan ditafsirkan sebagai persembahan warga jemaat. Tapi yang disebut ladang menguning itu adalah justru pekerjaan buat kita, di mana gereja bisa melakukan karya sosial kita. Ladang menguning itu adalah ekologi sekitar kita, bahkan yang saya bilang tadi invisible ecology. Ya, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap. Ini bahkan ada komen ya, pekerja seks, waria, dan seperti itu. Itu saya kira memang hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kalau gereja PK dengan ekologinya, maka gereja bisa melakukan sesuatu. Jadi jangan sampai gereja merasa sok tahu, lalu melakukan karya sosial tanpa memperhatikan ekologinya. Justru gereja harus terlebih dulu kenal dulu ekologinya, kenal dulu lingkungan sekitarnya, kenal dulu surrounding dia, baru kemudian gereja bisa melakukan sesuatu. Nah, ini yang saya kira ajakan saya untuk semua gereja. Mari kita berkarya buat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berkarya untuk pewujudan kerajaan Allah yang bukan hanya di sorga sana, tapi juga yang ada di atas bumi sini. Dan mari kita mulai dengan mengenal lingkungan di sekitar kita. Saya kira itu, bro. Oke. Thank you banget Pak Johan. Jadi kita lihat diri kita, gereja, iman Kristen itu sebagai bukan hanya sekedar bertanggung jawab kepada publik, tapi juga kita itu adalah bagian publik gitu ya. Yes, betul sekali. Tidak mungkin tidak untuk tidak bertanggung jawab. Justru ketika kita tidak bertanggung jawab, gereja melupakan peran penting dari yang sebetulnya sudah digagas oleh Kristus itu sendiri ya. Thank you banget buat Mas Pendeta. Sukses untuk pengembalaan. Sama-sama, bro. Buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan ini, kiranya apa yang telah disampaikan oleh Mas Pendeta, apa yang telah kita diskusikan, itu bisa menjadi sebuah sesuatu yang membangun kita, sesuatu yang mengingatkan kita akan bahwa kita perlu peduli gitu. Kita tidak menjadikan iman itu hanya melihat kepada diri sendiri, tapi iman itu juga harus terefleksikan dalam kehidupan kita dan dalam bagaimana kita bertanggung jawab terhadap lingkungan kita, terhadap sosial kita, apalagi di dalam pandemi seperti ini. Thank you buat semuanya. Thank you banget Mas Johan. Tuhan jaga kesehatan, stay safe, jaga jarak. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Thank you semuanya. Ya, bye.